Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dipertemukan sama tokoh masyarakat. Kita bersama Bapak Kapolres Lombok Timur, Bapak Tunggul Sinatrio SIKMA, bersama Al-Mukarram Bapak Tunggul Haji Muhammad Khairun Nasirin LC, yang beliau adalah tokoh masyarakat Lombok Timur, atau beliau adalah tokoh agama masyarakat Lombok Timur. Jadi pada siang hari ini alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang tentunya telah memberikan kami kesempatan untuk kita sama-sama berdialog bagaimana pentingnya program beliau selama menjadi atau selama mengayomi Kapolres atau mengayomi masyarakat Lombok Timur. Jadi di sini kami akan bertanya beberapa pertanyaan pada Bapak Kapolres dan Al-Mukarram Bapak Tunggul Haji Muhammad Khairun Nasirin. Namun sebelumnya kami minta pesan atau arahan pada tentunya masyarakat Lombok Timur terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat Lombok Timur ini untuk menghindari atau mencegah daripada COVID-19 ini. Jadi kami mohon untuk Bapak Kapolres untuk memberikan kami arahan atau pesan kepada masyarakat. Kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Mas moderator yang sudah berkenan membuat acara ini secara spontan, dan juga yang terhormat yang saya muliakan saudara saya yang dirumah ini. Terima kasih. Khairun Nasirin, beliau saking dekatnya dengan beliau ini sudah saya sangat anggap saudara, sahabat, dan bahkan kalau di depan forum saya sampaikan bahwa Tuan Guru ini adalah Tuan Guru keturunan dari Tionghoa. Mirip seperti orang Tionghoa. Namun demikian beliau adalah asli orang Terare, dan beliau merupakan orang asli sini, dan alhamdulillah beliau juga sudah melakukan pendidikan di luar, baik di Mesir, di Timur, dan saat ini beliau juga bersama-sama Semarok untuk membina masyarakat dengan dan para pemirsa sekalian, sekaligus saya menyapa karena saya selaku umat Muslim dan selaku bangsa Indonesia, saya harus menyampaikan salam yang menyangkut seluruh umat. Inilah salah satu wujud dari ukhuwah insaniah. Karena itu saya izin mengucapkan salam kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa tips dalam rangka kita bersama, baik itu dari para Polri
dan TNI dan juga para tokoh agama tokoh masyarakat pemerintah daerah juga sebagai pimpinan tugas Pak Bupati dan para OPD-nya dan juga para tokoh agama tokoh masyarakat yang alhamdulillah selama ini di Lombok Timur ini dalam saya bertugas dari tanggal 15 Februari 2020 sampai saat ini, jadi hampir 1 tahun 6 bulan, dan besok insya Allah saya akan diserahkan tanggal 14 Agustus dan insya Allah juga tanggal 18 nanti kita bisa sambut di Polres Lombok Timur. Artinya selama 1 tahun 6 bulan saya bertugas di sini, alhamdulillah, baik itu masalah yang berkaitan dengan kerusuhan, konflik, ya, baik itu konflik misalnya tentang masalah perkawinan remaja, kemudian perbedaan kebiasaan, perbedaan norma, dan juga perbedaan yang paling berbahaya adalah perbedaan tentang kepercayaan, pikiran. Ya, alhamdulillah bisa kita tanggulangi. Berkat apa? Ini adalah berkat ikhtiar kita semua. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana tipsnya, yaitu adalah dari segi internal ini harus komitmen, tentunya komitmen yang tegas bahwa Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 ini jelas menegaskan bahwa tugas polisi adalah sebagai pelindung, pengayom, pembimbing masyarakat. Berarti artinya apa? Artinya kalau di konsep agama Islam ini sama seperti amal ma'ruf nahi munkar. Demikian ada perbedaannya sedikit, yaitu berkaitan tentang adanya penegakan hukum. Dan sebenarnya penegakan hukum itu adalah jalan terakhir. Apabila amal ma'ruf nahi munkar ini, ataupun kalau bahasa kerennya ya, preventif ini tidak bisa dihindari. Sudah dilaksanakan, namun tetap tidak ada solusi, akhirnya kita ambil jalan represif begitu. Nah, ini sebenarnya kalau sudah represif ini sebenarnya salah. Yang salah siapa? Bukan kami ini, memang seluruh komponen. Namun demikian itu tidak perlu kita perdebatkan karena berkaitan dengan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu sunnah, itu tidak perlu kita perdebatkan. Juga para ulama juga seperti itu. Oleh karena itu, yang penting kita ikhtiar dan paham dulu secara internal bahwa tugas kepolisian adalah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah itu akhirnya para personil secara internal ini menyadari, bersyukur tentang adanya, bersyukur kita menganut agama, jadi yang kita kenal dengan nikmat iman. Setelah itu, setelah melihat nikmat iman, otomatis secara internal kami juga bagi personil yang beragama Islam juga bersyukur dan muncul nikmat Islam. Kemudian setelah itu nikmat menjadi anggota Polri. Nah, ini dulu yang penting. Karena kalau kita tidak menikmati, yang punya rasa nikmat, Allah waram bisa, mungkin nanti kenikmatan itu akan dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Artinya apa? Dengan simbol rasa nikmat itu, dengan cara apa timbulnya? Yang pertama, ibadah. Dan dengan dasar negara kita itu Pancasila. Artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia ini, seluruh warganya ini harus beribadah. Karena pasal yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu masyarakatnya terbagi bermacam-macam. Ada yang menjadi ustadz, ada yang jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, ada yang jadi jualan,
sampai ada yang jadi TNI Polri. Nah, ini semuanya harus selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Dan juga apalagi kami dari kepolisian Salemba harus seperti itu. Oleh karena itulah saya gelurakanlah yang namanya subuh keliling, maghrib keliling, dan isya keliling sekaligus supaya Polri, supaya anggota kami itu bisa bersosialisasi dan melaksanakan silaturahmi dengan seluruh masyarakat. Baik saya pribadi memberikan contoh dan juga seluruh personel di Polri. Dan setelah itu kita nanti pasti akan mendapatkan informasi selain. Mungkin kita paham, kita sebagai manusia, dan saya yakin juga bersama manusia kita harus paham bahwa ini kita manusia biasa yang bisanya memohon kepada Allah, mencari solusi. Dan akhirnya setelah itu terjalin, tidak ada fitnah. Oh, ada fenomena begini. Jalannya bagaimana? Mari kita ikhtiar sama-sama untuk melaksanakannya. Kan begitu. Nah, setelah itu muncul, akhirnya kita pun siap menghadapi apa saja. Bencana, apabila ada cobaan dari Allah, musibah, apabila kita ada cobaan dari Allah. Nah, setelah itu baru kita membuat strategi yang taktis, yang bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah, saya ingat sekali 15 Februari langsung saya melaksanakan subuh keliling, maghrib keliling, pagi azan, dulu ya. Lanjut. Jadi kemudian bisa keliling, yang mana pada saat itu saya ingat sekali dalam waktu 1 bulan itu 30 kali 3 udah sekitar hampir 70-an sedikit itu saya sudah. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah, dan anggota saya juga sudah mulai bergaul. Kalian saya lanjutkan karena tadi terpotong azan. Selanjutnya setelah kami melaksanakan selama 1 bulan, dan saya ingat sekali pada saat itu Bapak Bupati mengajak saya untuk dapat berdiskusi tentang adanya salah satu warga Lombok Timur yang pertama, itu kasus 0102. Kebetulan beliau itu adalah seorang tuan guru dan memiliki pesantren di Akmal. Dan setelah itu diumumkan oleh Bapak Bupati bahwa mulai tanggal 20 Maret 2020 dengan sekali bahwa Lombok Timur ini sudah zona merah. Namun demikian awal Bapak Bupati dengan referensi dan saya tadi referensi semuanya kemarin gugus tugas yang kita mengajukan dari referensi. Beberapa referensi kami simpulkan dan kami hubungkan pada saat itu. Alhamdulillah Bapak Bupati selaku pimpinan tertinggi di Kota Lombok Timur gugus tugas mau mendengarkan aspirasi masyarakat dari bawah. Antara lain beliau melaksanakan antisipasi dari awal tentang COVID-19. Jadi pada saat COVID-19 merebak, saya ingat sekali sempat menyarankan bahwa Pak, kita tutup bola. Dan saat ini kan banyak warga yang pulang dari daerah lewat pesawat. Setelah itu beliau mengkoordinasikan dengan kami, apakah bisa dipindahkan tenda di bandara, padahal wilayahnya bukan wilayah Lombok Timur. Alhamdulillah saya mengatakan betul. Pada saat itu videonya ada, kami ingat sekali. Kami koordinasi langsung dengan Kasabura dan akhirnya diputuskan bahwa karena kita bikin posko dan seluruh warga Lombok Timur yang bekerja, belajar di luar ini
kita jaring untuk dilaksanakan trekking. Dan pada saat itu semua tahu bahwa Lombok Timur ini adalah jumlah penduduk paling banyak, dan pada saat itu terjaring oleh kita dan zona merah pertama-tama. Nah, dari situ kita sepakat bahwa pada saat itu karena perintah dari pusat bahwa yang zona merah tidak boleh melaksanakan ibadah. Ya kan, saya ingat sekali Lebaran tahun lalu ini kita sama-sama bahu-bahu untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk juga melaksanakan sholat Idul. Alhamdulillah, kalau dilihat dari persentasenya, alhamdulillah persentasenya sangat tinggi, sekitar ya 90% lah warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur ini mendengarkan dan melaksanakan. Kemudian selanjutnya, selain itu yang paling penting, jadi setelah COVID ini 3 bulan, barulah muncul yang kita kenal dengan konsep new normal. Dan dari konsep new normal itu, pemerintah pusat mulai membuat juga beberapa konsep lain menggelorakan pencegahan COVID ini yang akan timbul dari masyarakat itu sendiri. Itu antara lain penyelenggaraan kampung tangguh Nusantara. Dan yang mana dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Barat, yaitu Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SPH, mengimplementasikan lagi kejadian yang kita kenal dengan nama Kampung Sehat. Nah, di sini kami minta izin dengan Pak Bupati, mohon izin Bapak, saya paparkan bahwa sebenarnya masalah kedisiplinan itu adalah kembali pada ibadah. Jadi kalau pada saat kita melaksanakan ibadah pertama, sholat subuh, maghrib, atau sholat subuh berjamaah di masjid, kita ingatkan masyarakat ini dengan bagaimana, yaitu kita konsep normal dulu, yaitu kita jaga. Jadi pada saat itu Pak Kapolres akan memutuskan. Setelah itu, oke, Bapak Kapolres kendalikan masjid dan pesantren. Kemudian Pak Dandim, teman-teman Raiman, Asal, dan Bapak Bupati itu berkaitan tentang pelaku usaha. Jadi kita bagi habis, dan itu juga kesempatan pada kami setelah 3 bulan berjalan diperbolehkan kami masuk ke masjid, melaksanakan aktivitas seperti awal subuh, kemudian maghrib dan isya dan Jumat. Kali itulah kami mulai mengenal para tuan guru, para ulama di Kota Lombok Timur, dan mengajak untuk kegiatan bersama-sama. Hasilnya menarik sekali, yang sebenarnya ada beberapa informasi yang sebelumnya memang saya dapatkan. Itu berkaitan tentang adanya perbedaan. Dan alhamdulillah saya menyikapi hal ini, khususnya masalah COVID-19 ini, menjadikan suatu hikmah kita mengantisipasi COVID-19, dan hikmah saya bisa bergaul dengan para ulama dan para pemimpin, yang mana insya Allah di hari ini, kalau istilah orang Indonesia ya, peribahasa, kali minggu lalu 20 terlampaukan, itu ya, terlampaui. Sekaligus saya melakukan silaturahmi, mencegah, mengimbau, mengajak para tokoh-tokoh mengimbau, sekaligus kami mengamati, bergaul, bahwa perbedaan ini apa sih? Ternyata perbedaan tidak ada. Insya Allah perbedaan tidak ada. Perbedaan ini mungkin hanyalah sebuah nama. Allahu a'lam bishawab. Jadi artinya apa? Semuanya ingin mencari surga. Semuanya ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahwa kita sebagai umat manusia dan umat muslim misalnya ya, umat muslim
Hablum minallah, hablum minallah. Itu jelas. Dan setelah saya bergaul, semuanya seperti itu. Namun dengan adanya perbedaan-perbedaan nama, cara, inilah yang Allah walam jawab, mungkin ada miskomunikasi antar kita. Kemudian juga Allah walam jawab juga adanya mungkin trik-trik oknum-oknum yang dilakukan oleh oknum masyarakat, oknum manusia yang ingin memecah. Nah, sebenarnya dalam Islam ini sudah ada konsep seperti yang kita kenal dengan nama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, lengkap sudah. Dan bahkan konsep ini dibuat oleh para ulama pada saat sebelum Indonesia merdeka. Nah, inilah mungkin emosional ataupun semangat ya yang mungkin belum terkendalikan kepada adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, anak-anak kita yang masih umurnya masih dikategorikan belia. Jadi karena semangat membela agama, akhirnya tidak mau tahu dengan ilmu-ilmu lain, tidak mau tahu dengan alasan-alasan lain, tidak mau tahu, mau mendengar perbedaan-perbedaan. Kenapa kita berbeda itu tidak mau dengar. Nah, di sini juga ada tips. Tipsnya antara lain, kalau menurut pendapat saya pribadi, satu terang saya tidak bisa melaksanakan riset karena kan memang gelar saya baru S2. Jadi kalau sudah S3 dan profesor pasti saya melaksanakan riset. Jadi riset saya ini riset pribadi saja. Intinya begini, bahwa pada saat Indonesia mau dibentuk ini, saya ingat sekali ada peristiwa 1908 itu ya. Itu kan sebetulnya pada saat oknum-oknum negara asing yang memproklamirkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemenang perang dunia pertama. Setelah itu bangsa-bangsa yang dijajah termasuk Indonesia, Cina, India ini bertanya kepada penjajahnya, loh, Pak, Bapak bilang hak asasi manusia itu nggak boleh, pelanggaran HAM itu kan nggak baik, tapi kok Bapak masih jajah kami? Karena di Indonesia ada yang kerja rodi itu ya, dan itu banyak meninggal, jutaan juta orang juga. Nah ini bagaimana? Nah, alasannya selalu saja, ya nanti saya akan merdekakan, nanti kita akan memerdekakan. Nah ini bangsa kita ini sekarang ini nggak tahu, adik-adik kita ini nggak ngerti adanya peristiwa itu. Nah ini yang membuat kita pecah belah. Pengalaman yang berharga itu kita tidak sampaikan kepada anggota. Jadi tipsnya begini. Yang pertama, kita sebagai umat manusia dan umat beragama dan warga negara di seluruh dunia, baik itu negara di luar Indonesia, di kita, ini harus mempunyai pemikiran cerdas. Terusnya bagaimana? Cerdas. Ya, adalah yang pertama, kita sebagai umat manusia harus mempunyai Tuhan. Karena teorinya nggak ada nih, manusia diciptakan nggak bisa, siapa bisa nyiptain manusia? Ya, jadi kita harus percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa. Nah kemudian setelah itu, baru kita pelajari ilmu ini bermacam-macam. Ada yang dari Allah, dari Tuhan, itu yang kita kenal dengan kitab suci. Nah kitab suci ini saat ini persepsinya ada yang menganut agama lain, ya mereka pasti mempercayai itu. Dan setelah itu baru kita paham, ternyata kok banyak yang berbeda ya. Nah, masalah banyak perbedaan ini yang harus kita sikapi secara cerdas. Bahwa seluruh agama, dari Muslim, Hindu, Buddha, Nasrani, semuanya ini tidak ada mengajarkan masalah peperangan.
permusuhan tidak. Itu dulu yang penting kita paham. Jadi kalau Islam itu sebagai umat muslim itu pertama kita harus takwa kepada Allah SWT dan mempunyai sebagai umat manusia rasa ikhlas dari ajaran agama. Tapi yang sulit ini adalah toleransi. Nah, ilmu toleransi ini yang harus kita miliki, harus mempunyai ilmu yang banyak, ilmu lain selain ilmu agama kita. Supaya itulah yang namanya toleransi. Contoh, sejarahnya paham. Kemudian juga begitu sejarah agama kita, sejarah bangsa kita, dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa selama ini adanya peperangan, adanya permusuhan, adanya perdebatan, ini adalah ego oknum semata, baik oknum pimpinan, Allah walam miswak, oknum tinggi, Allah walam miswak, oknum elit, Allah walam miswak. Itu akhirnya kita mengerti tentang historia. Jadi pada saat masa yang lalu, pada saat Indonesia ingin sepakat, masyarakatnya ingin membentuk lagi dayaannya, itu dengan Majapahit misalkan, baik itu dari kalangan nasionalis ya, yang kita kenal dengan antara lain Daud Station itu ya, Daud Station, Bukaduli, dan para ulama-ulama yang kita kenal itu pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Posto Kaminoto, beliau itu kan mengundang ulama-ulama dari luar. Makanya kan kita dulu Nahdlatul Ulama ini sekarang dulu kan namanya Nahdlatul Wathon. Karena apa ulama-ulama itu banyak dari luar, dinamakan Nahdlatul Wathon ini kan tidak pas ya, karena beliau itu adalah bukan warga negara kita. Jadi diambil dari tengah, Nahdlatul Ulama. Nah, artinya apa? Dari situlah kesepahaman terjadi. Jadi di dunia pada saat masa itu sudah beda-beda. Makanya lebih berkonsep Islam Islamnya, Wathonnya Islamnya itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu, yang mana itu diambil dari bahasa Sanskerta zaman kemasan Majapahit, itu batik Gajah Mada. Nah, banyak yang saat ini yang memang adik-adik kita, anak-anak kita yang belajar di suatu tempat yang mungkin dia tidak mengetahui ilmu ini, dia tidak paham tentang adanya ajaran-ajaran ini, dan ini berbahaya. Nah, oleh karena itu tipsnya adalah ya kita ikhtiarnya adalah untuk mencari pahala. Jadi saya minta tukang anggota saya, ayo jemput pahala. Pahala itu bukan hanya rezeki ngasih orang, tidak, tapi sudah informasi, sehingga orang yang mungkin tidak paham itu paham. Dan tadinya emosional, aku fanatik, melihat umat yang berbeda marah, itu jadi paham, timbul rasa toleransi ya. Itu juga adalah apa? Itu yang saya ajarkan kepada anggota saya. Makanya saya gelorakanlah masuk giling, ambil dari cerita tentang sejarah. Kita dijajah Belanda, habis itu cuma Jepang, ya kan? Kemudian setelah itu Jepang, tapi ada permainan, memang sudah disiapkan jawaban, itu prosedur, apa kok Jepang dibom dan sebagainya. Namun demikian kita berpikir saja bahwa saat ini secara pada waktu yang lalu saya ingat sekali, saya masih SMA SMP ya, saya waktu itu masih kecilnya tinggal di Medan. Saya selalu dibenturkan kepada orang-orang etnis China. Padahal saya bingung pada setelah saya lebih mendalami Islam, saya mendengar ada salah satu hadis ya, yang memang itu juga masih berdebatan, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Nah ini kalau kita disuruh musuhan sama orang Cina, dan nasibnya sama-sama dijajah dan nggak dimerdekakan. Ya artinya apa? Nah artinya bahwa kita ini
bernasib sama dan kita ini berikhtiar. Karena apa? Nah, faktor lagi satu tips nih, penduduknya banyak. Nah, oleh karena itulah saya gambarkan kepada masyarakat. Ingat filosofi jumlah penduduk. Jadi kalau ada suatu negara yang bentuknya, yang negara A ini 10 orang, negara B ini 100 orang. Kalau logika cuma matematika saja, ya ini sama-sama pendapat per kapitanya Rp1.000, yang ini Rp10.000. Secara logika matematika yang cepat majunya ya ini yang 100 orang ini. Kalau jumlahnya banyak, tapi dengan asalmu, dengan ada satu, dengan persyaratan. Caranya apa? Ini hidup itu. Jangan bisa diadu domba. Nah, 10 ini bisa lebih maju. Dengan cara apa? Adu domba. Nah, itu juga hukum Allah. Dan inilah yang dipelajari oleh oknum masyarakat yang kita kenal dengan ilmu ya filsafat ya, tapi filsafat secara negatif. Inilah yang di beberapa itu dibuat ilmu seperti itu yang untuk ya beberapa isu-isu sengaja dibiarkan sehingga bisa menjadikan negara-negara seperti Indonesia, Cina, India, negara berkembang ini konflik semuanya. Antara lain mata uang, ya itu jadikan isu. Oh dulu mata uangnya rendah, sekarang dibanding sekarang nggak becus dong. Padahal mata uang ini kalau secara logika saya waktu kecil saya ingat sekali waktu saya SD, SMP itu guru-guru saya pada masa lalu itu nggak ada yang punya mobil. Sekarang punya mobil. Ya mungkin wajar saja. Waktu mereka itu yang menguasai ekonomi ketakutan. Waduh, Indonesia ini maju nih kalau kita dolarnya jarak sama rupiahnya dekat ya, nanti mereka bisa beli tanah di kita. Logika seperti itu saja. Nah intinya jumlah penduduk yang banyak itu jangan konflik ya. Itu aman tuh. Nah oleh karena itu mau beda kita agama, mau beda kita jangan konflik. Itu yang kita dapatkan, yang kita ketahui. Kalau misalnya seluruh masyarakat ingin kepastian, lihat, silakan berguru saja. Melihat referensi pelajaran, pilih sendiri mana yang cocok. Karena Tuhan itu maha pengampun. Allah SWT maha pengampun. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu kita klaim orang yang masuk surga saya, yang masuk surga kamu. Tidak perlu. Kalau alam bisa. Ya banyak cerita-cerita dari para ulama hadis mengatakan bahwa ya orang yang jahat sekalipun kalau atas ridho dari Allah SWT surga. Nah, itulah intinya pemahaman saya sebagai kepolisian. Dan kepolisian ini saat ini mulai tahun 2002 itu tugasnya melindung, mengayat, melindungi masyarakat. Berarti apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang saya, jadi bukannya saya mencari apa kata orang itu apa namanya pencitraan, enggak, cuma tugas saya. Kalau saya tidak lakukan ini, saya nanti dihisab, ditanya sama malaikat, sama Allah SWT, apa yang kamu lakukan? Kata kamu saya berikan kewenangan menjadi seorang kapolres. Oleh karena itulah saya ajak seluruh anggota saya secara general, ayo kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bagi muslim. Yang Hindu ya menyesuaikan dengan agamanya, apa namanya, membimbing masyarakat apa namanya, yang Al-Quran juga begitu Pak. Jadi nah, sehingga kami bisa bergaul dengan para ulama yang menjalankan konsep ulama dan umarok. Ini bisa disebut dengan baik. Nah inilah Bapak-bapak, pemirsa sekalian, tuan guru, mohon maaf orang tua saya yang menyaksikan nanti ini video ini, bahwa mari kita gelorakan ini kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dengan baik. Kalau misalnya kami dari kepolisian lupa tidak menjalankan lagi, perlu diingatkan. Insya Allah ingatkan peringatan atau mengingatkan itu sudah ada. Jadi kita sebagai manusia ini saling mengingat. Jadi saya selama ini mungkin saya mengingatkan teman-teman, ayo dari Muhammadiyah, ayo gabung ya, dari ini ayo gabung ya, dari MMI gabung ya. Nanti mungkin ada waktunya kami lupa, karena setan kan di mana-mana, setan di samping kanan kiri banyak. Allah alam bisa. Nah, paling mengingatkan
Sebenarnya yang saya ingat sekali ada pernyataan yang menyampaikan bahwa Pak Kapolres demo ngajak ulama itu maksudnya ada strategi. Kebanyakan salawat strategi, ya, bukan strategi, itu memang tugas kita. Tugas ulama, tugas umaroh. Tugas umarohnya apa? Pada saat teman-teman kita mau menyampaikan aspirasi, kita ingatkan. Mungkin kita bacakan salawat, ingat sama Allah. Karena di kanan kiri kita banyak setan. Nah kemudian ulama juga gitu, mengingatkan juga. Karena di kanan kiri kita banyak setan. Maka dia terlihat baik, ingin menyampaikan aspirasi ya, dibisikin oleh setan. Itu ada batu, lempar. Jadi kan salawat insya Allah setan itu akan hilang, bahkan berbalik. Ya sudah, jangan kamu lempar, bacakan salawat. Allah walam bisawab. Nah inilah bukan cara, bukan teknis sebetulnya. Sebetulnya kita melaksanakan selaku umat manusia itu. Saya Islam, silakan Islam. Tapi namun demikian saya tidak melupakan bahwa kita ini warga negara Indonesia. Bahwa di negara kita ini bermacam-macam bangsa, agama. Dan yang penting itu semua kita bayangkan apapun penafsiran orang tentang tadi program. Ya. Biasa aja program-program tadi waktu berbentuk agama bisa orang mikir negatif penafsirannya. Tapi sikap orang lain yang seharusnya harus husnuzon pada program-program tata kelola. Tapi ada yang oknum yang menafsirkan negatif. Yang penting apapun penafsiran mereka bisa luruskan niat itu saja. Betul. Jadi, nah itu intinya para pemirsa. Ya, selagi kita niatnya insya Allah untuk kemaslahatan, kalau dari Allah Ta'ala, insya Allah pasti jalan itu kita dapatkan. Sama saya bertugas di Lombok Timur dan sebelumnya di bawah. Nah, alhamdulillah petunjuk dari Allah SWT itu ada tuh. Begitu petunjuk yang diberikan kepada masyarakat di tempat saya bekerja, ada aparat bekerja, Lombok Timur juga bisa. Nah, intinya Indonesia ini Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada yang memiliki negara kafir, insya Allah. Insya Allah. Indonesia bukan negara kafir. Indonesia negara beragama. Kemudian masyarakat Indonesia ini juga masyarakat tidak teroris. Kenapa kita marah? Ada beberapa aliran organisasi yang marah, tersinggung. Kalau kita tidak teroris, kenapa kita tersinggung? Seperti halnya yang dilakukan oleh oknum negara asing yang menjajah bertahun-tahun. Hilang itu, image penjajah itu hebat. Itu yang saya bingung. Kenapa kita marah? Islam teroris, enggak, bukan Islam, itu saja. Kita Bahkan main sepak bola dari Inggris itu kalau datang ke Indonesia digendong-gendong sama masyarakat Indonesia. Padahal itu jelas Inggris jajah India itu beratus-ratus tahun, jajah Cina beratus tahun. Tapi kalau David Beckham datang digendong-gendong juga. Itulah hebatnya mereka. Nah kita kenapa nggak seperti itu? Kita bukan teroris, kita Islam, Muslim, insya Allah. Niatnya baik. Nah itu mungkin korban dari oknum-oknum yang membuat aneh-aneh. Jadi bukan agama. Nah itulah para kita sekalian tips saya. Ya mohon maaf sekali lagi para tuan guru, mohon maaf para tuan guru. Tapi saya bersaudara orang tua saya sendiri, teman saya, kakek saya, nenek saya, mbah saya, saudara saya, adik saya mohon maaf dan saya menggurui. Demikian saya sampaikan apa yang ada di perasaan saya. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan juga insya Allah atas kasih dari Allah SWT. Dan ini belum saya akhiri ini omongan ini, silakan bertanya. Tuan guru mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Mohon maaf saya agak panjang karena supaya jelas dan paham. Terima kasih. Demikian saya tutup. Bapak Kapolres Lombok Timur telah memaparkan banyak sekali pesan beliau kepada masyarakat Lombok Timur, masyarakat Lombok Timur begitu. Jadi untuk selanjutnya kita itulah pada administrasi Bapak Tuan Guru. Jadi yang berkatakan tadi bahwa
mengayomi masyarakat Lombok Timur ini. Tinggal sebentar lagi jabatannya di sini, jadi mungkin kita ada kalau Bapak Tuan Guru, mungkin apa pesan beliau atau harapan beliau pada Bapak desa sekarang, dan tentunya nanti apa harapan beliau Bapak Tuan Guru untuk Kapolres yang mungkin akan datang, itu ada yang lagi akan beliau. Jadi kami silakan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Syahrul Nasiri untuk menyampaikan pesan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala min biladina Indonesia as-samsul mudiyati allati yasbihu khairuha lil jami' lailan wa nahar. Wa man yanquru fadlu Indonesia, wa man yanquru jamal Indonesia, wa man yanquru qadru Indonesia la yarmu mustaqfa fis. Salatan wa salaman daimaini bidawa min illa wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa ayyidna bil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati semua kakak kami, sahabat kami, bapak kami, yaitu Bapak D. Kapolres Lombok Timur, menurut senat beliau SIK MA. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau selalu dalam gulungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan menghormati para pemirsa, penonton yang Allah dan menghormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa bersuara, kita bisa berjumpa dan bisa bersilaturahim sama Bapak Kapolres Lombok Timur, yaitu pengurus Nasional SIK MA. Allah Ta'ala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari jauh kebaikan menuju samudera keimanan. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, pada silaturahim kami bersama Bapak Kapolres, saya ingin menyampaikan lebih hasil fursatil mubarakah. Pada kesempatan yang barakah ini saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man sarrahu ayyamudallahu fi umrihi wa yu'assi'a lahu fi rizqihi wa yadfa'a anhu maitatasu'i falyattaqillah wa yasir rahimah. Barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya dan diperpanjang, dipermudah rezekinya, diperluas rezekinya, ditambah rezekinya, dan mau mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersilaturahimlah sesama saudara muslim, baik yang berbeda agama atau non-muslim dan yang lain-lain. Jadi dua poin ini, dua pokok ini, bertakwa kepada Allah dan bersilaturahim, itu yang Bapak Kapolres, sahabat kami AKBP Tunggur Senat Beliau SIK MA yang selalu beliau tekankan, implementasikan, amalkan, tatbikan di dalam program beliau, di dalam kegiatan beliau, sehingga tidak terasa, tidak kelihatan, meskipun kebaikan itu atau ketakwaan itu bukan saja berbentuk pakaian atau jubah atau kian pokok, tapi juga mampu mengimplementasikan atau programkan di dalam kegiatan beliau, itu ketakwaan dan silaturahim. Karena ketakwaan dan silaturahim yang beliau laksanakan itu menghasilkan, pertama, panjang umur, kedua, dimudahkan rezeki kita. Rezeki itu maknanya yang paling rendah itu adalah, kalau menurut Syekh Sa'rawi dari Mesir, mengarang tafsir Sa'rawi, rezeki itu yang paling rendah itu harta. Yang kedua, yang itu rezeki itu bisa maknanya kesehatan, bisa maknanya rezeki itu adalah dinaikkan jabatan. Alhamdulillah, karena beliau sering bersilaturahim, beliau diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan jabatannya ditinggikan oleh Allah SWT, baik di sisi Allah, baik di sisi manusia. Bahkan banyak mana rezeki, tapi rezeki yang paling tinggi itu adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam semua khutbah dan langkah hidup kita. Selain kita kalau sering bersilaturahim dan bertakwa kepada Allah, yaitu kalau kita meninggal dalam keadaan baik. Nah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah.
dan mati dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Karena ketakwaan itu tidak melihat hanya secara zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu atau rupamu atau keelokan mukamu, ketampanan wajahmu, tapi dan jasadmu, tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Karena ketakwaan itu ada di hati. Maka apapun bentuk tugas kita, apapun bentuk pekerjaan kita, selalu kita kedepankan takwa dan silaturahim itu. Maka beliau selalu menekankan silaturahim di semua lini programnya, di semua lini kegiatan. Yang kedua yang mau saya sampaikan, bagi kami tokoh agama, tokoh masyarakat, beliau adalah Baitul Ailah. Kapolres, sahabat kami, AKBP Tunggul Sinatyo, SIKMH, Baitul Ailah. Baitul Ailah artinya rumah keluarga. Jadi masyarakat Lombok Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau semua lintas agama atau lintas organisasi tidak canggung, tidak ada sekat ke beliau. Kita silaturahim ke beliau, mengajukan kesah, bercanda. Maka kata teman-teman, kalau nggak ada beliau nggak rame. Saking gitu akrabnya, tidak ada sekat, tidak ada hijab, tidak ada cerai dekatnya sama beliau. Maka tadi Baitul Ailah, rumah keluarga. Rumah keluarga di dalam kita curhat atau saya tentang isu keamanan, tentang isu kriminal, tentang isu pelarangan tentang pelarangan pengedaran narkoba, tentang pelarangan penjualan minum keras dan pelarangan minum keras, dan tentang riak-riak kegaduhan di antara kelompok atau kelompok organisasi, baik semua organisasi yang kita tahu yang ada di Indonesia ini, baik dari NU, baik dari Muhammadiyah, baik dari Salafi atau disebut Wahabi atau yang As-Sunnah, disebut As-Sunnah, atau kelompok organisasi NW atau NWDI. Dalam arti tadi itu Baitul Ailah, beliau tempat kita kembali, beliau mampu merangkul, mampu kita duduk bareng, sehingga beliau program-programnya adalah selalu mengajak kita kumpul bareng, yaitu untuk duduk di satu aren, makan di satu tempat, bercerita, bercanda, supaya kalau ada riak atau kegaduhan itu cair. Jadi nggak ada kecurigaan, nggak ada kesalahpahaman selama ada beliau. Maka kenangan yang kita bisa saya rangkaikan dengan kata-kata yang saya tidak bisa tulis dengan pulpen, karena seandainya air laut dijadikan cinta dan pepohonan dijadikan pernah tidak mampu mengungkap kebaikan dan kebaikan. Yaitu yang kedua. Yang ketiga yang mau saya sampaikan, beliau itu ada dahiyah. Dahiyah dalam bahasa Arab itu orang yang berpolitik, berliat, orang yang bersyakat, abukari, cerdas, orang yang berpikir panjang, yang tujuan pikiran besarnya adalah bagaimana semua kita bangsa Indonesia ini adalah dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Maka beliau katanya tadi tidak ada sebenarnya perbedaan itu. Tapi kalau menurut saya perbedaan itu ada, tapi mari kita jadikan perbedaan itu bukan alasan untuk kita saling mengatur jarak, bukan alasan kita berpecah, tapi perbedaan itu sunatullah fil kaun, yang harus perbedaan itu justru membuat kita indah, perbedaan itu membuat kita nyaman, perbedaan itu membuat kita bisa berdikari, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu pikiran besarnya adalah bagaimana berbeda-beda, seperti kata Muhammad Abdul itu nata'un fi matafaqna alaih. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, wa natasamuh fi makhtalafna, dan terhadap perbedaan itu kita saling menghargai. Mari kita munculkan persamaan itu di pikiran besar beliau, itu di program beliau, di kegiatan beliau. Kita angkat kebaikan-kebaikan kebersamaan yang kita sepakati. Masalah perbedaan itu pasti kita punya perbedaan, tapi mari kita bawa ke tepi, lalu bergandengan tangan untuk memajukan Lombok Timur ini, NTB secara umum, lebih umum lagi Indonesia dan bangsa kita secara umum. Yang selanjutnya yang mau saya sampaikan, bahwa beliau adalah selama ini adalah orang yang merangkul, orang yang tidak memandang bulu. Tidak hanya program beliau atau tugas beliau tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Maka
kata Rasulullah SAW, tujuh orang yang mendapat naungan pada hari tidak ada naungan. Yang mana pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil selalu satu kali berbuat adil sama dengan 60 tahun berbuat kebaikan. Satu kali kita berbuat adil sama dengan ibadah 60 tahun. Bagaimana kalau dua kali kita tanda tangan, maka nilainya berapa puluh. Maka kita dianjurkan menjadi pemimpin, sehingga guru saya Ahmad Taib mengatakan, jadilah pemimpin meskipun pemimpin tikus. Saking baiknya, saking pentingnya jadi pemimpin, karena pahala menjadi pemimpin itu begitu besar. Satu kali kita berbuat baik sama dengan 60 tahun berbuat baik. Tapi jarang pemimpin itu yang bisa adil. Nah, saya lihat juga mudah-mudahan dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala, karena pemimpin yang adil itu adalah turaddu da'watuh, tidak ditolak doanya. Yang kedua, beliau selalu menghidupkan masjid. Maka mudah-mudahan beliau mendapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak diberikan payung itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang selalu condong hatinya ke masjid. Maka masjid di Lombok Timur ini begitu banyak masjid, hampir semua, hampir 80% yang sudah beliau kunjungi, baik sholat subuh berjamaah, baik sholat Jumat keliling, baik pada bulan puasa beliau mengadakan sholat berjamaah. Nah, mungkin itu yang kita perlu dapatkan, perlu kita dukungkan, perlu kita apresiasikan, dan kita bersyukur kepada beliau selama beliau bertugas di sini. Mudah-mudahan Kapolres terbaru nanti bisa sebagai program tambahannya, sebagai program unggulan dari program unggulan lain. Dan beliau mudahan Kapolres nanti bisa juga menetapkan program ini. Ini harapan dari masyarakat kita, dari tokoh agama kita, dari semua lintas agama atau lintas organisasi. Karena tadi itu perbedaan itu adalah sunnah bil qaul. Mudah-mudahan perbedaan itu membawa kedamaian, perbedaan itu membawa berkah bagi kita semua. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, dimanapun beliau tugas nanti, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan beliau selalu panjang umur dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu adil dan selalu tetap juga qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu ke masjid. Mudah-mudahan beliau seperti itu. Dan mudah-mudahan beliau juga selama beliau juga menjabat di sini adalah selalu poinnya selalu menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar itu metodenya atau teknisnya beda-beda dengan ruang guru, dengan tokoh agama yang lain. Marro'an minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tangan. Siapa yang mampu merubah dengan tangan? Yaitu Kapolres dan jajarannya. Maka sering kita lihat bersama, sering kami diundang bersama tokoh agama, tokoh masyarakat untuk merusak atau untuk melihat barang, yaitu narkoba atau minuman keras yang beliau dapatkan atau yang beliau sita atau yang beliau bisa kumpulkan dari semua oknum-oknum atau kriminal yang dilakukan masyarakat. Itu yang perlu juga diangkat juga oleh kedepannya. Mudahan amal ma'ruf yang berhubungan dengan narkoba, karena narkoba ini merusak bangsa, terutama juga minuman keras juga akan merusak bangsa kita, supaya masyarakat kita tidak mabuk, fokus untuk memajukan daerah kita Lombok Timur ini, supaya Kapolres kedepannya bisa menekankan itu, yaitu pelarangan minuman keras dan penjualannya, dan pelarangan pengedaran narkoba, dan tentu kriminal lain yang berhubungan dengan korupsi, yang berhubungan dengan pencurian dan perampokan. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada salah datang dari pribadi kami, kalau ada kesalahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kapolres yang selama ini sudah menghabiskan waktunya siang dan malam untuk memikirkan kita semua, untuk perjuangan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah bagaimana bangsa ini atau Lombok Timur itu atau NTB ini atau Indonesia ini supaya tetap utuh, supaya anak bangsa ini damai, aman dan tentram. Karena al-aman qabla iman. Kalau sudah aman, insya Allah agama atau program-program yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Sekian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.